Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa kita berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Melalui topik minggu ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan, karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 10. Hukum Taurat atau kita yang kita lakukan pada minggu ini, yaitu yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan untuk meminta kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus menghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah dukakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau tahu segala yang sedang terjadi pada kami. Akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini, banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi pada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Akibat pandemi 19 COVID-19 dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan namamu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini secara trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merapasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Jangan berteman dengan orang yang lekas sabar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jangan kita termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung utang. Jangan engkau membicarakan perasaan yang lama, yang dikatakan oleh diri yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta mengamalkannya di dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Ibu. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Clara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa.
Damai sejahtera Allah, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak dan Ibu. Kami juga selalu mengingatkan kita bersama dalam kebaktian kita, sebaiknya kita juga tetap menjaga jarak, ya pakai masker, social distancing, karena di depan masih ada kursi yang kosong, tetapi di belakang ada agak rapat, ya nanti pemerintah juga marah kepada kita, mengingatkan kita. Maka melalui mimbar ini kami senantiasa mengingatkan kita bersama untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing. Dan kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan mungkin keluarga yang kurang sehat atau batuk, sebaiknya tetap tinggal di rumah, mengadakan kebaktian di rumah. Juga cuci tangan, di depan juga kita sudah sediakan air berjalan. Demikianlah informasi, dan marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan khotbah pada Minggu Trinitatis yang pertama ini, yang tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pembenar atasmu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka sesuatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, namanya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan mengubah gunung-gunungku, dan aku akan mendirikan Yerusalem, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala negara-negara." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga tiba pengadilan di hadapanmu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapa hari nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus menyapa kita lewat sebuah perumpamaan mengenai seorang kaya yang menimbun hartanya, menimbun segala kekayaannya. Si orang kaya dalam perumpamaan ini merasa dirinya sudah cukup. Dia merasa bahwa dirinya sudah mencukupi, hartanya sudah mampu, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Namun sebelum Yesus menceritakan perumpamaan ini, Yesus terlebih dahulu memberikan satu
cerita ada dua orang bersaudara yang ingin membagi hartanya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus, katakan kepada saudara. Berarti ada dua orang dalam satu keluarga. Tentu ini adalah laki-laki. Salah seorang dari mereka berkata, meminta kepada Yesus supaya Yesus mau berkata kepada saudaranya untuk saudaranya itu berbagi harta warisan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudaraku, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara kamu?" Dan Yesus juga berkata kembali, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Saudaraku, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atas saudara berdua? Mengapa orang ini meminta Yesus supaya mengatakan kepada saudaranya, supaya saudaranya itu berbagi harta? Apakah ada maksud daripada orang ini karena Yesus adalah seorang yang adil, supaya dia mau berbagi harta warisan itu secara adil? Atau sebaliknya, saudara-saudara, bahwa dia adalah bersaudara, apakah sebaiknya itu diselesaikan dengan rasa persaudaraan? Mengapa dia harus memohon kepada Yesus untuk Yesus terlibat dalam permohonan itu? Tentu ada masalah dalam hal ini, saudara-saudara. Yesus sudah melihat ada niat ketamakan. Yesus sudah melihat dalam diri saudara ini ada kerakusan, ada kecintaan terhadap harta. Dia mau menggantungkan harapannya, jiwanya, dan masa depannya hanya kepada harta. Yesus sudah tahu. Itu baina dangulu Yesus. Karena Yesus sudah melihat di sana terselubung ada maksud. Yesus mau berpihak kepada dia, membagi harta itu supaya bagiannya lebih besar daripada saudaranya. Allah di mana? Harta adalah tujuan hidupnya. Di Pangidohoni mana Yesus terlibat dalam hal ini. Dia memohon supaya Yesus berpihak kepada dia, membagi harta yang lebih besar. Tetapi saudara-saudara, mengapa Yesus menolak menjadi seorang penengah? Yesus memang bijaksana. Yesus juga maha tahu. Tetapi Yesus mau memanfaatkan kesempatan itu untuk mengingatkan semua orang banyak, termasuk kita pada saat ini. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, tetapi itu tidak menjamin hidupnya akan bahagia. Dia lupa bahwa harta hanyalah titipan. Dia lupa bahwa harta hanyalah melintas dalam kehidupan setiap orang di dunia ini. Dia lupa, bahkan kita juga lupa bahwa harta tidak pernah kita bawa ke dunia dan tidak pernah kita bawa keluar dari dunia ini. Oh, duna jujuk masa ditonga-tongan ngulungi hajar mau. Lupa kita lupa bahwa harta itu tidak pernah kita bawa. Ketika kita meninggalkan dunia ini, saudara-saudara, kita akan meninggalkan apapun yang pernah kita miliki. Kita lupa bahwa harta itu hanya titipan sementara untuk kita pakai, memuliakan nama Tuhan. Harta kekayaan, status sosial, dan kekuasaan harus kita tinggalkan. Yesus berkata, siapakah? Mengapa saya harus terlibat? Pada zaman sekarang, saudara-saudara, dari dulu sampai sekarang mungkin, harta kekayaan, masalah utama dari harta kekayaan adalah ketamakan atau keserakahan. Orang yang memiliki harta, ada kesempatan, besar kesempatan bagi dia untuk menggantungkan
menjauhkan dirinya, untuk menggantungkan jiwa dan harapannya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang berlomba-lomba mengumpulkan harta supaya dia mau mempersiapkan masa depannya, masa depan sampai beberapa keturunan ke depan. Penyakit ini sampai sekarang tidak pernah hilang. Memang saudara-saudara, setiap orang, bahkan kita juga sangat menginginkan kita menjadi kaya. Setiap orang pasti menginginkan dia memiliki harta. Itu benar. Kita apresiasi orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta, untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kita apresiasi. Tetapi betapa banyaknya manusia di zaman ini yang mengumpulkan harta dengan berlimpah-limpah dengan cara yang tidak adil, dengan cara korupsi, dengan cara melanggar hukum, dengan cara apapun dia tempuh hanya untuk mencari harta duniawi. Dan kelanjutan cerita ini, Yesus berkata ada satu orang yang meminta Yesus supaya membagi harta warisan. Tetapi setelah itu Yesus juga menyatakan satu perumpamaan. Disebutkan tadi ada seorang kaya. Dia sudah bekerja bertahun-tahun, saudara-saudara. Tahun pertama berhasil, tahun kedua berhasil, tahun ketiga berhasil. Dan selama dia bekerja berhasil, apapun yang dia kerjakan berhasil. Puji Tuhan. Tapi tahukah Bapak dan Ibu saudara, mengapa Yesus berkata dia orang bodoh? Yesus berkata bahwa orang yang mengumpulkan hartanya ini adalah orang bodoh. Kita lihat ayat selanjutnya. Orang yang mengumpulkan harta ini, apa yang disebutkan? Hartaku sudah banyak. Apakah yang saya harus lakukan? Saya harus merombak lumbung-lumbungku dan mengumpulkan kembali. Kemudian dia berkata, hai jiwaku, hai diriku, hai pikiranku, bersenang-senanglah. Ini yang menjadi persoalan. Bersenang-senanglah. Saya sebutkan tadi kita, saudara-saudara, Bapak, Ibu, orang yang mau mengumpulkan harta silahkan. Mengumpulkan harta di lumbung pada saat zaman sekarang, kita sudah mengumpulkan harta di bank. Deposito, membeli tanah, membeli mobil, aset, dan lain sebagainya. Silahkan saja, itu bagus. Tapi hati-hati Bapak dan Ibu. Ketika si orang kaya ini tadi berkata, hai jiwaku. Dia tidak memakai hartanya, dia tidak memakai imannya, jiwanya, dirinya untuk kebangkitan saudara-saudaranya. Dia hanya berfokus kepada hartanya, dia menggantungkan dirinya pada hartanya. Hai jiwaku, bersenang-senanglah. Tibalah persoalan yang kedua. Pertama, kita betapa senang. Setiap orang yang mengumpulkan hartanya berupa deposit dan lain sebagainya, kita apresiasi dengan cara yang bagus. Dia mempersiapkan dirinya untuk masa depan anak, untuk sekolah anak, untuk kuliah anak, silahkan saja. Tetapi ketika kita berkata, hai jiwa, dia sudah menjauhkan diri, dia sudah memihak, dia sudah egois, dia tidak peduli kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan mungkin kepada dunia sekitar dia. Dia tidak lagi peduli, tetapi dia hanya mengumpulkan hartanya hanya kepada dirinya sendiri. Hai jiwaku, bersenang-senanglah. Itulah persoalan yang pertama. Tetapi persoalan yang kedua yang paling berbahaya, ketika Tuhan datang. Orang kaya, bornginon, buetok umahosani. Aku akan mengambil jiwamu. Aku akan mengambil nyawamu. Kemanakah yang kau pergunakan harta yang ini? Kau pergunakan. Itu dia martau benom. Ini persoalan. Itu dia membantai. Ada dua catatan. Yang pertama, bahwa manusia, kehidupan manusia, panjang umur manusia tidak tergantung kepada harta. Kebahagiaan manusia, kebahagiaan kita tidak tergantung kepada harta. Harta itu dititipkan Tuhan hanya sarana bagi kita untuk
untuk mengembangkan diri, untuk memakai itu semua demi kemuliaan Tuhan saja. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita harta, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Karena Tuhan kapan saja bisa lewat, bisa datang untuk menjemput kita. Artinya Tuhan tidak mengizinkan orang kaya tadi memakai harta yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun. Karena dia mengumpulkannya hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang mengumpulkan harta tidak salah. Tetapi ketika kita salah memakai harta, itu menjadi persoalan bagi diri kita dan bagi Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, inilah orang kaya yang bodoh. Dia tidak memikirkan masa depannya. Karena malam ini dia akan diambil, nyawanya akan diambil oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah ini membuka hati dan pikiran kita. Harta memang sangat diperlukan. Kita menginginkan memiliki harta yang banyak. Silahkan. Tetapi ketika Tuhan memberikan itu, mari kita pakai harta itu demi kemuliaan nama Tuhan. Membangun relasi yang baik antar sesama, antara saudara kita. Ketika Tuhan memberikan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita memakai itu demi kemuliaan nama Tuhan. Membangun relasi kita dengan sesama, saudara kita, orang tua kita, dan anak kita. Jangan hanya untuk menggantungkan diri kita kepada harta itu. Tuhan mau kita kaya di dalam Tuhan. Tuhan mau kita kaya di dalam Tuhan. Orang yang kaya di dalam Tuhan, orang yang memakai dirinya, memakai akalnya, memakai nalarnya, memakai imannya, memakai hartanya, demi membangun persaudaraan yang baik. Menghibur orang yang berduka, memberikan pertolongan kepada orang yang tertindas. Itulah sebabnya Yesus mencela kedua orang ini. Yesus tidak menyukai orang yang membagi harta, karena dia mau melibatkan Yesus berpihak kepada dia. Supaya itu yang berpihak ketiga. Yesus mencela orang yang berbagi harta warisan. Kenapa? Pertama, ada ketamakan. Yang kedua, sering sekali terjadi. Dia mau Yesus berpihak kepada perbuatan dia yang jahat. Dia sudah mau membagi harta warisan lebih banyak kepada dia dan ingin dia, Yesus, berpihak kepada dia. Betapa seringnya juga kita berkata begitu. Berbuat seperti itu. Apa yang kita lakukan sudah salah. Tetapi kita mau berdoa kepada Tuhan. Ada orang banyak mungkinnya. Ada orang korupsi, rajin dia ke gereja, rajin dia berdoa. Tetapi dia tidak mau melepaskan perbuatan-perbuatan jahat dirinya. Dia mau seolah-olah mau Yesus berpihak kepada perbuatan-perbuatan dia yang jahat. Dia mengundang, bahkan dia mengundang Yesus. Berkati ini Tuhan. Pasu-pasu mau HP na sosial dalan. Tanpa sadar kita betapa seringnya kita seperti itu. Kita berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita juga berdoa supaya itu diberkati oleh Tuhan. Ada juga saya dengar dari saudara-saudara teman Parhaladu, bukan di tempat kita, tapi di Jawa sana. Sudah nyata-nyata bahwa keluarga ini berkorupsi, tetapi dia menyumbang gereja puluhan juta. Hasil korupsinya, memang amulet yang nani, tanya kok kamu mah usaha nanyon katanya. Coba Bapak Ibu. Gereja mau mendoakan dia supaya lancar usahanya, sementara usaha itu tidak legal, ilegal. Yesus memberikan dua cerita, tetapi duanya dalam hal ini tampak dalam dirinya masing-masing ada ketamakan, mau menggantungkan dirinya hanya kepada harta yang bisa lewat. Nats ini mengingatkan kita Bapak dan Ibu, pertama,
marilah kita mengumpulkan harta dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam bentuk apapun itu. Kita tidak perlu malu menjadi tukang beca. Mengumpulkan harta. Pemulung yang perlu halal. Dan perlu juga yang kedua setelah kita mendapatkan apa yang kita cari. Bapak dan Ibu, marilah kita pergunakan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pergunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini hanya untuk membangun persaudaraan yang rukun, persaudaraan yang penuh bahagia. Ini sangat cocok dalam kehidupan kita orang Batak. Karena harta warisan kan sering membuat orang Batak ini merbedai. Harta warisan ngagudang halak Batak merbedai alani harta warisan. Kenapa dia bisa begitu menjadi persoalan? Karena salah satu dari antara mereka pasti ada ketamakan di sana. Dia mau berbagi melebihi apa yang sepatutnya. Bahkan yang kedua orang ini melanggar aturan orang Yahudi. Di mana-mana secara khusus kita orang Batak juga begitu. Orang Batak selama orang tua masih hidup tidak boleh anak membagi harta. Betul Pak, ya, Bapak Ibu ya. Itu teh. Dak ya halak Batak membagi harta selagi orang tuanya masih hidup. Demikian juga dalam berita ini. Orang tuanya masih hidup. Tetapi dia mau melanggar aturan. Dia mau harta dibagi ketika orang tua masih hidup. Karena di sana terselubung ada maksud-maksud yang kurang baik. Itu yang pertama. Mari kita pakai harta kita. Yang kedua, Bapak Ibu, pesan khotbah ini kepada kita supaya kita memakai harta itu bukan untuk diri kita. Tetapi jangan kita menggantungkan harapan kita, pikiran kita, bahkan masa depan kita hanya kepada harta. Kita harus sadar, ini yang kedua. Harta tidak menjamin kehidupan orang. Harta tidak pernah menjamin kehidupan setiap orang, baik kebahagiaan maupun panjang umur, tidak. Ada orang kaya, hartanya berlimpah, tetapi dia tidak bisa makan nasi, hanya gadong, ubi. Saya pernah ada lihat itu orang kaya. Masa yang ngomong, mada sai gulon katanya. Hartanya melimpah, betul, dia tidak bisa menikmati harta itu. Hola gadong, hola gadong. Bagi siang sore gadong, nasi dia tidak bisa makan. Betapa ngerinya hidup itu. Dia tidak menikmatinya. Hartanya berlimpah. Tetapi dia tidak menikmati harta itu. Oleh sebab itu yang ketiga, marilah kita mensyukuri. Bersyukur. Molo si Paulus pernah berkata seperti ini, Uhasomalfon, saya sudah terbiasa berkekurangan, saya juga terbiasa berkelimpahan. Artinya Paulus, otikpe hasil, sedikit pun yang dia peroleh, dia menikmatinya dengan rasa syukur. Artinya kita harus menjauhkan diri kita dari ketamakan, segala ketamakan. Unang mengingini harta sesamamu manusia. Molo di halak Batak ada satu sifat yang tidak pernah hilang sampai sekarang. Dia mengakenan. Mengabian. Saya kurang tahu apa artinya mengabian. Iber katanya lagi mertua mahona. Ketika kita berkata seperti itu, artinya kita sudah terbesit dalam pikiran kita mau sama, minimal sama. Bulu-bulu ini yang besok ini. Akhirnya ada kesempatan dalam kesempitan. Nah itulah dosa. Akhirnya dia melakukannya walaupun melanggar hukum, walaupun dia menyakiti orang lain, walaupun itu tidak dari jalan yang benar, dia mau mencari, mengambil dengan paksa. Allah namanya non. Jadi Paulus berkata, saya sudah membiasakan diri. Hasabab maka sebab ponodo kita. Hasabab pemainan anado. Maka sebab ponon artinya bersyukur. Penado. Ada seorang tukang beca bertemu dengan orang yang sukses sebaya satu sekolah waktu SD, SMP, SMA dan kuliah. Ternyata nasibnya ini
tukang beca ya memang kurang baik, kurang beruntung. Akhirnya dia menyambung hidup menjadi seorang tukang beca. Suatu saat ada bertemu dengan kawan lama yang sudah sukses. Kasihan si orang kaya ini, kawannya yang sudah sukses ini merasa kasihan. Kasih aku. Buti maheleh, aku memberikan modal 100 juta. Bikinlah modal supaya kau beralih profesi. Dia terima dengan baik. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, malam pertama dia pegang harta, dia bikin di atas bantalnya, dia tiduri. Sambil berpikir, uang ini untuk saya apakan? Untuk usaha apa? Yang sebelumnya ketika dia masih menarik beca, sebelum dia tidur dia berdoa, setelah bangun dia berdoa, artinya setiap saat dia berdoa dan berdoa. Tetapi setelah dia pegang itu uang 100 juta, dia lalap ibana ulama mikir untuk kemanakah uang ini akan saya pergunakan. Dia lupa berdoa. Setiap malam, setiap hari dia pegang itu uang. Dia lupa menarik beca. Dia hanya memikirkan, ini uang untuk mana, untuk apakah saya pergunakan. Dia simpan di bawah bantal sambil memikirkan. Itu dia mabainok. 1 minggu, dia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah bahagia hanya untuk uang ini. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Dia makin lemah. Karena pikiran terkuras, kesehatannya juga berkurang. Artinya dia memutuskan. Dia ambil uang itu. Dia serahkan kepada orang kaya. Mulai hati mah berhati memang. Alay-alami hebeng mo. Dari lupa berbahagianya. Lu bagaimana bertanya? Kola memikir waktu dia mehebeng kok. Yang ketiga tadi saya sebutkan. Hendaklah setiap dari kita bersyukur. Pena Jepang tadi bagasan ngulutong apapun yang kita peroleh, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita Bapak dan Ibu, saudara-saudara, syukuri, bersyukur. Hola gadong do, bersyukur. Hola nikah do, bersyukur. Hola sayur do, bersyukur. Karena Tuhan juga berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti. Sayur piap lagi yang vegetarian nanti. Jadi boleh ada boras semua kenang. Orang termasak. Ay mangulu do jol maholan sayur jalan itu teh. Bahkan orang lain sudah menghindari nasi. Tuh emak. Udah kuna jolorong parudokku. Setiap pagi dia hanya makan pepaya. Makannya cuma 1 sendok. Tapi betuk tiki saya mah anggo daksono di dahdi bahkan kalau piring tidak seperti gunung, kita nggak enak makan dulu waktu saya makan. Boleh laut 72 udah. Makan aja segini. 1 ngatak karena kebetulan abang-abangon sudah ngakuliah, ngakerja, tinggal inang udah inilah sama udah di rumah. Mangalu pas 1 ngatak kar. Oh lang nama leme, ujung nama itu oh di dana memang lupa mari koman udah 3 huruf ini. Ujungnya saya mangalu pas sendiri, nih betong hijau nih. Ayo boleh mangalu penang udah lupa mas takar. Ya lang mana so. Artinya bersyukur nedok nedeso dan hadap pe idahani bersyukur. Unang itu mengadian. Bersyukur dan bersyukur. Itu. Yang ketiga Bapak dan Ibu dan yang terakhir kita harus ingat masa depan kita. Molo Tuhan disol didok nakanin Tuhan Allah datang pada malam ini. Didok ibana, orang kaya yang bodoh. Malam ini akan saya bawa engkau. Saya akan membawamu ke surga. Ke ruang kematian. Belum tentu ke surga ya. Jabutokku nama Hosani. Itu dia martabi. Kematian orang kaya ini mengerikan. Selama ini dia mengumpulkan hartanya bagi dirinya. Dia tidak peduli sesamanya. Sangoni du halak batak. Bolo dangadong pergaulan na. Ujungnya dangadong narok. Bolomon dikpimanangai pasang buhalak. Sangoni marao nanti. Betapa ngerinya dia. Kalau no dia muma. Bolo jok dohamu lau tu pesta. Mar pesta mu korro bulang dohamu. Alay bolo jarang dohamu roh tu pesta. Marang mahua ulau muna. Paling mali mahala. Itu. Jadi ikut bangunot, kita harus membangun relasi yang baik. Kita harus menjadi sumber berkat. Menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Itu lota.
Dimanapun kita tinggal, apapun yang bukan hanya harta. Sotung tadok rupa nih, belum ada sama aku. Ikut juladong mas bagiho. Jangan menunggu menjadi kaya kita supaya kita menjadi kaya. Allah betapa menginginkan setiap orang kaya di dalam Tuhan. Siapakah yang kaya di dalam Tuhan? Bukan orang yang memiliki harta yang banyak, bukan. Allah ini orang yang mau berbagi, memakai hidupnya, memakai akalnya, memakai dirinya bagi kebahagiaan orang lain. Itu nama orang. Dia lupa diri baru. Mulai pakai hodo artami, mulai pakai hodo jiwami, mulai pakai hodo perbinotuan mi, mulai pakai hodo suarami demi kebahagiaan orang lain. Itulah yang terkaya di hadapan orang. Tetapi Yesus berkata kepada orang kaya yang hanya mementingkan dirinya. Jol manao tuh katanya. Dia menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia tidak bisa memakai hartanya demi kebahagiaan orang lain. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan utama adalah kekayaan surgawi. Dengan cara, marilah kita membangun hidup iman yang tangguh lewat doa, lewat pujian, lewat kehidupan yang rendah hati, lewat kehidupan cinta yang penuh terhadap sesama. Kekayaan duniawi harus kita pakai untuk membangun relasi yang baik terhadap sesama, secara khusus terhadap Tuhan. Secara khusus pada masa COVID di zaman kita sekarang, kita sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berduka. Di masa COVID ini sudah banyak orang, saudara-saudara kita yang kehilangan harta karena dipecat, karena dan lain sebagainya. Inilah saatnya kita masing-masing memakai diri kita untuk membahagiakan, untuk memberikan pertolongan semampu kita bagi saudara-saudara kita yang kena dampak virus corona. Dengan perbuatan itu kiranya Tuhan melimpahkan harta duniawi dan surgawi kepada kita, dan tetaplah kita senantiasa bersyukur. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Kami dapat berkumpul, mengadakan kebaktian di gerejamu ini Tuhan. Di masa COVID ini, Engkau tahu Tuhan, pergerakan kami telah dibatasi. Karena kami masih mengantisipasi kesehatan. Bantu kami Tuhan, bimbing kami. Jauhkan kami dari penyakit ini Tuhan. Melalui mengingatkan kami senantiasa. Supaya kami memperhatikan kesehatan kami. Ajar juga kami Tuhan untuk memakai diri kami. Memakai berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk membangun relasi yang baik. Terhadap Engkau ya Tuhan dan terhadap sesama kami. Kami mau memakai diri kami dan harta kami. Untuk membangun persaudaraan yang baik. Untuk membahagiakan orang lain. Untuk menghidupkan saudara-saudara kami. Ajar juga kami Tuhan supaya tidak menggantungkan hidup kami kepada harta sementara ini. Karena itu tidak menjamin kesehatan kami, tidak menjamin kebahagiaan kami, tidak menjamin secara khusus masa depan dan panjang umur kami. Harta hanya melintas dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami untuk memakai itu. Besar atau kecil, kami boleh bersyukur Tuhan setiap saat. Kami tidak lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang maha baik. Bimbing kami di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam melakukan aktivitas kami. Biarlah di sana juga kami Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ku serahkan Yesus,
Saudara-saudara, marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian, marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan Shalom.